Bab 176. Kok diem? Nggak enak kan kalau musuhan terus? Nggak enak juga kalau ingin bilang kangen tapi kita kayak Tom and Jerry, ucap Nathan. Hai, siapa yang kangen? Tanya Kay. Kamu, kan? Jangan ngarang. Sembur Kay. Aku nggak bisa mengarang cerita, aku bisanya memasak. Nathan mesem tampan pada Kay. Keinara mendelik judes. Mbak Kay, salahku apa padamu hingga aku selalu aja dijudesin? Kalau kangen kenapa nggak jujur aja? Keinara ingat minuman pesanan Nathan belum juga muncul padahal 15 menit sudah berlalu. Dia mencari-cari Galuh dengan matanya, sementara Galuh sendiri gesit berjongkok di bawah meja kasir. Heh, kamu ngapain jongkok-jongkok begitu? Dicariin non Kay kayaknya, tuh. Tegur Wiwin. Ses, jangan bilang aku ada di sini. Bisik Galuh. Lah, itu minuman buat Chef Nathan, kan? Tanya Wiwin. Galuh mengangguk. Entar aja aku kasihinnya. Itu mereka lagi momen penting, jangan diganggu. Bisik Galuh. Momen penting. Wiwin bergumam. Mereka lagi PDKT intinya, ucap Galuh tak sabar. Akhirnya Wiwin manggut-manggut dan pura-pura sibuk menghitung takut Keinara memanggilnya. Kembali pada Nathan dan Kay. Dengar, jangan kegeeran karena aku mencari-cari kamu kenapa nggak datang ke kafe. Aku cuma memastikan kalau kafeku kondusif. Itu aja. Kelit Keinara. Nathan mesem tipis. Pinter banget ngelesnya, gumam Nathan. Siapa yang ngeles? Keinara melengoskan wajah. Nathan menggaruk sebelah alisnya. Banyak komentar di Instagramku kalau mereka sengaja kesini setelah ku bilang akan sering datang ke kafe ini. Itu dia masalahnya. Aku mau pengunjung asli yang pada datang ke sini, nggak ada embel-embel jumpa fans dadakan. Cebik Kay. Mbak Keinara, promosi atau iklan itu penting loh dalam sebuah usaha. Sekelas merek Indomie, rokok bahkan Mercedes-Benz pun masih selalu promosi untuk setiap produk yang mereka keluarkan. Apa salahnya aku promosikan kafemu? Bukan suatu kejahatan, loh. Tapi aku nggak minta dipromosiin kamu, wahai chef sok famous. Kalau begitu aku saja yang meminta, boleh. Minta apa? Keinara memasang wajah malas. Memintamu hati dan waktumu untukku. Jawab Nathan kalem. Keinara mengerjap. Ada keheningan di antara mereka beberapa detik. Nathan sabar menunggu jawaban. Meminta apa? Desis Keinara. Meminta hati dan waktumu, Nona Keinara. Tunggu, kamu menyatakan cinta padaku. Keinara tersenyum sedikit sinis. Nathan tampak berpikir. Belum cinta, sih. Tapi baru rasa tertarik untuk mengenalmu lebih jauh. Kok, gitu? Keinara menutup mulut setelah bertanya. Maunya gimana? Mau dicintai olehku? Nathan menegakkan tubuh dan maju menempelkan dadanya di tepi meja. Keinara mendadak salah tingkah. Dia menusuk punggung tangan Nathan dengan sedotan minuman. Jangan kau pikir bisa merayuku, ya. Aku tak ada niatan untuk didekati olehmu. Keinara beranjak dari kursinya lalu menuju meja kasir. Loh, non Kay kesini. Desis Wiwin. Galuh yang sedang berjongkok seketika duduk dan meringis memijat pergelangan kakinya. Kamu kenapa? Tanya Kay. Keplitek, non. Agak nyer-nyeran, dusta Galuh. Win, anterin minuman itu sama pemesannya. Titah Keinara. Yang pesan di meja nomor berapa, non? Wiwin ikut-ikutan berdusta seperti Galuh. Tuh, cowok aneh dan ajaib di meja 15. Keinara menghempaskan tubuhnya ke single sofa di belakang meja kasir yang tinggi. Biar saya saja, ini nyerinya sudah mendingan. Galuh mencegah Wiwin mengantar minuman untuk Nathan. Maaf lama, Chef. Saya pikir tadi sedang momen penting bersama Nona Kay, bisik Galuh seraya meletakkan gelas minuman di depan Nathan.
Nathan tersenyum renyah, dia melihat sekeliling kafe yang sudah mulai sepi karena beberapa menu sudah habis terjual dari sejak sore hari. Duduklah. Pinta Nathan pada Galuh. Rumahmu di mana? Saya menumpang di rumah paman, Chef. Nama paman saya Rozak, beliau kerja jadi satpam di perusahaan suaminya Non Isadora, sahut Galuh. Walah, dunia memang hanya selebar daun mangkok-mangkokan, ya. Nathan mesem seraya menyeruput kopi susu dingin dengan tambahan esens durian di dalamnya. Menurutmu, apa bosmu gundah karena aku absen 2 hari nggak datang ke sini? Bisik Nathan. Galuh mengangguk mantap. Kenapa begitu yakin? Selidik Nathan. Perempuan itu hanya butuh dimengerti, Chef. Saya mengerti dan paham kenapa Non Kay misuh-misuh terus dari kemarin, jawab Galuh. Tapi dia juteknya sampai sekecamatan, loh. Ringis Nathan. Itu tugas Chef Nathan, bagaimana caranya bisa menaklukkan Nona Kay yang galak. Pelan sekali suara Galuh. Nathan kembali menggaruk sebelah alis dan mengusap wajahnya. Aku suka dengan sikap judesnya, tantangan buatku untuk bisa membuatnya lumer. Es krim kali lumer, Chef. Celetuk Galuh mengekeh tertahan. Sementara di meja kasir, diam-diam Keinara mencuri pandang ke meja Nathan. Win, Galuh ngapain cekikikan dengan cowok sok famous itu? Tanya Keinara. Oh, mereka sudah akrab sejak pertama kali Chef Nathan kesini. Galuh termasuk fansnya Chef Nathan, Non-i, jawab Wiwin apa adanya. Ngepens. Cibir Kay. Wiwin manggut-manggut mantap. Cih. Sekarang kan ada chef baru, Chef Dimas yang dari Venezuela itu. Keinara meninggikan Dimas. Tapi sebelum ada Chef Dimas, Chef Nathan sudah lebih dulu ngetop di sini, Non. Sanggah Wiwin. Keinara menekuk wajahnya. Kamu ngefans juga sama Chef Nathan? Wiwin mengangguk. Ganteng, sih. Sahutnya pelan seraya tersipu-sipu. Hi, matamu siwer, ganteng dari mana? Rutuk Keinara. Ya Allah, doi ganteng, Nona. Dilihat dari sisi mana saja Chef Nathan itu ganteng. Sebetulnya lebih ganteng dari Chef Dimas kalau ku bilang, sahut Wiwin. Keinara kembali mencebik dan tersenyum sinis melihat ke arah Nathan. Tapi lalu Keinara menoleh ke arah Gendis dan Dora yang asyik bergosip seraya menikmati aneka makanan di atas meja. Siapa yang ngadu-ngadu pada Chef Nathan kalau aku misuh-misuh disebabkan olehnya? Tanya Kay. Galuh, Non. Sahut Wiwin tetap apa adanya. Mau kupotong gaji apa ya dia? Baru kerja seminggu sudah berani macam-macam. Rutuk Keinara. Maaf, Non. Kalau ku bilang, Galuh itu malah justru memperlancar miscommunication antara Enon dengan Chef Nathan. Wiwin beropini. Keinara mengembangkan kedua cuping hidungnya. Kamu sekongkol sama Galuh. Deliknya. Enggak, Non. Kalian merencanakan sesuatu padaku. Selidik Keinara. Sumpah demi dewa-dewi yang rupawan, saya hanya menganalisa sikap Galuh aja, Non. Wiwin meringis karena dia pikir telah salah bicara. Ngomong sama kamu malah tambah ngawur. Keinara akhirnya menghampiri Gendis dan Dora. Kalian lagi gibahin aku, ya? Tuding Kay pada Gendis dan Dora. Pede banget. Sahut Dora. Keinara duduk di sebelah Dora. Terus lagi gibahin siapa? Kita nggak gibah, keles. Suzon mulu, deh. Sahut Dora. Keinara diam sembari bersidekap. Si tampan capek-capek datang ke kafe itu muka masih aja ditekuk. Ujar Dora. Siapa si tampan? Kay mengernyit. Nggak tahu siapa, yang ngerasa tampan aja di sini boleh angkat tangan, jawab Dora sukses membuat Gendis tergelak. Halo, selamat malam, ladies. Kalau boleh, malam ini aku pamit dulu tak apa-apakah. Nathan tiba-tiba sudah berdiri di dekat meja Dora dan Gendis. Lagian kalau capek siapa suruh pakai mampir ke sini segala. Ketus Keinara bersidekap,
tumpang kaki dan bicara tanpa melihat ke arah Nathan. Nathan tak gentar. Dia tetap mesem tampan paripurna. Ia sengaja mampir demi biar yang sedang gundah gulana menjadi tenang hatinya. Jawaban Nathan sukses membuat Keinara mendelik dengan wajah super suram. Dora mencubit lengan Keinara. Kamu belajar bisnis manajemen tentang mengelola sebuah tempat usaha, kan? Kita harus baik dan ramah pada customer yang sopan, apalagi yang menguntungkan usaha kita. Dora mengingatkan. Keinara ingin membekap mulut Dora saja saat itu tapi tak mungkin dia lakukan. Kalau begitu aku pamit, besok aku bisa sarapan di kafe ini, dan Nona Keinara, semoga tidurmu nyenyak malam ini karena sudah bertemu denganku. Selamat malam. Nathan tersenyum renyah pada ketiga gadis Dharmawangsa tersebut. Dora melambai dengan senyum lebar, sementara gendis hanya mesem terpaksa dan Keinara tetap manyun di tempatnya. Tunggu. Mana senyumnya? Kok cemberut? Nggak rela aku pulang cepat, iya? Tanya Nathan pada Keinara. Pulang sana. Desis Kei seraya mendelik pada Nathan. Nathan mesem geli melihat Keinara segalak gendis padanya. Keesokan harinya Nathan benar-benar datang jam 10 pagi di kafe Keinara. Dia memesan menu sarapan lengkap. Sebelum menikmati hidangan, Nathan mengupload posisinya di Instagram. Sengaja tidak sarapan di rumah. Ada kafe baru di depan perumahanku. Semua menu makanannya lezat, waiternya super ramah dan yang istimewa, ownernya sangat menggemaskan. Apakah ini saatnya aku melepas masa lajang? Usiaku sudah 30. Rasanya menyenangkan memiliki seseorang yang bisa menikmati hasil masakanku. Kontan saja postingan Nathan dibanjiri komentar. Ada yang patah hati berjamaah, tapi ada pula yang ikut memberi semangat untuk Nathan. 1 jam Nathan selesai menyantap semua menu yang dia pesan. Jam 11 Keinara biasanya datang. Tapi seperti kemarin, dia terlambat datang. Nathan tidak bisa menunggu karena harus ke lokasi syuting. Loh, aku minta tolong. Berikan ini pada Nona Kei. Nathan memberikan sebuah kotak pada Galuh. Chef, bukankah Chef sudah punya nomor ponsel Nona Kei? Apa sudah pernah menghubunginya? Tanya Galuh. Nathan menggeleng. Semangatku takut turun kalau nomorku diblokir nanti. Kan bisa pakai nomor lain lagi. Galuh memberi ide. Nathan menggeleng. Aku sabar, kok. Tolong berikan ini pada Nona Kei kalau sudah datang, aku harus ke lokasi syuting sekarang juga. Baiklah, sahut Galuh menerima kotak sedang berlapis beludru warna magenta. Sepeninggal Nathan, Galuh segera memotret kotak magenta pemberian Nathan. Apa itu, Luh? Tanya Keinara seketika langsung menelepon Galuh. Kotak, Non. Isinya saya nggak tahu, mana berani saya buka, jawab Galuh. Ya sudah. Aku ke sana. 30 menit berselang, Kei tiba di kafe. Dia memandangi kotak magenta pemberian Nathan. Non, jangan dipandangi terus. Kita kepo. Bisik Wiwin. Biasanya kalau cowok kasih beginian, isinya apa? Tanya Kei benar-benar tidak tahu. Kalung, gelang, 1 set berlian. Sahut Wiwin. Keinara tampak berpikir. Ya ampun, Non. Mumpung kafe belum ramai, saya kepo. Mohon Wiwin. Yang dikasih siapa yang heboh siapa, ish. Cebik Keinara seraya membuka kotak hati-hati. Keinara terpaku melihat isinya, sementara Wiwin memeluk Galuh karena senang melihat isi dalam kotak. Ku bilang apa, pasti perhiasan. Aduh, kapan ya ada yang kasih aku begituan? Wiwin memeluk leher. Galuh erat. Win, engap, Win. Galuh menepuk-nepuk lengan Wiwin. Wiwin sudah melepaskan leher Galuh. Mereka dan 2 orang karyawan lainnya diam melihat ekspresi Keinara yang datar saja melihat 1 set perhiasan emas murni dari Nathan untuknya.
Lihat, Win. Liontin kalungnya nggak main-main, bentuk spatula bertabur Swarovski, ucap Galuh. Emang kamu tahu penampakan Swarovski? Ini berlian, loh. Liontin gelangnya juga bentuk timun gini, unik, ya. Wajah Wiwin mendekat pada isi kotak. Itu bukan timun tapi terong ungu, bentuknya kan melengkung kayak pisang. Timun nggak terlalu melengkung, sanggah Galuh. Pisangmu melengkung kayak gini nggak, loh? Kiki Wiwin. Galuh mencapit telinga Wiwin dengan ikat rambut Wiwin sendiri. Heh, yang dapat kado siapa yang seneng siapa, cetus Keinara akhirnya. Memang Non Kei nggak seneng dapat satu set emas murni. Ini emas 24 karat, Non. Mata Wiwin berbinar-binar. Keinara menghela napas dalam. Dulu, ketiga pacarnya tak ada yang pernah memberikan dirinya sesuatu, melainkan Keinara yang kerap membelikan mereka barang-barang. Jam tangan, baju, dompet, sepatu bahkan kebutuhan bulanan para mantan kekasihnya Keinara yang menanggung. Untung saja Dora dan Gendis mengetahui hal itu lalu menyadarkan Keinara untuk memutuskan pacar-pacarnya dulu. Keinara enggan disentuh, maka para lelaki Mokondo itu memanfaatkan uang dan kebaikan Keinara. Bodohnya Keinara, mau saja diperalat mereka. Non, kalau tidak suka hadiahnya, Wiwin ikhlas lahir batin terima hibahannya, ucap Wiwin hati-hati dan serius. Kamu mau? Tanya Keinara. Galuh menyikut pinggang Wiwin. Enggak, Non, enggak. Becanda, Non. Bisa megap-megap karena kaget kalau Enon beneran ngasih hadiah ini ke saya, ucap Wiwin. Kalau kamu mau ambil saja. Ucap Kei kelihatan sungguh-sungguh. Maka dengan gesit, Galuh menutup kotak perhiasan lalu membuka tas Keinara dan memasukkan kotak tersebut. Non, maaf kalau saya tak sopan membuka tas Non Kei, ini adalah pemberian yang tulus dari hatinya Chef Nathan. Jangan sembarangan dikasih ke Wiwin, biar nanti saya saja yang ngasih Wiwin mah, ini simpan baik-baik. Galuh mengamankan kotak magenta pemberian Nathan. Kenapa kamu yakin sekali ini pemberian tulus dari hatinya? Tanya Kei. Liontinnya khusus, Non. Ini pasti liontin pesanan. Mana ada liontin spatula, liontin bentuk terong. Bentuk liontinnya melambangkan kesukaan kalian berdua. Chef Nathan suka memasak, Nona Kei suka makan. Klop, cocok sekali, Non. Pasti Chef Nathan memikirkan matang-matang konsep membuat liontin khusus ini, tutur Galuh tampak yakin. Keinara terdiam. Benarkah? Benarkah Chef Sok Ngetop itu memesan khusus liontin perhiasan ini untukku? Oh, beginikah rasanya diberi sesuatu oleh seorang pria? Kok? Rasanya aneh dan mendebarkan, iya. Keinara membatin. Merenungkan ucapan Galuh. Aku pulang, iya. Keinara meraih tas lalu sungguh-sungguh kembali pulang. Dia bingung dengan perasaannya sendiri. Loh, tadi kamu bilang apa? Kamu mau kasih aku satu set perhiasan emas kayak tadi? Tanya Wiwin. Galuh menoleh. Kamu mau? Tanya Galuh pelan. Ya maulah. Kekeh Wiwin. Jadilah pacarku, maka akan kuberikan satu set perhiasan emas untukmu, aku serius. Galuh berlalu. Setelah mengatakan hal itu dan sukses membuat Wiwin membeku di tempatnya berdiri. 0K. Malam hari Keinara gelisah, tidak bisa tidur. Kotak magenta pemberian Nathan terbuka sempurna di atas meja riasnya. Karena pening sedari tadi hanya membolak-balik badan tak jelas, Kei menghampiri cermin rias. Dia meraih semua perhiasan pemberian Nathan lalu memakainya. Kalung, gelang, cincin dan 2 anting. Wah, aku cantik sekali. Puji Keinara dengan wajah berseri melihat dirinya tampak bersinar dengan perhiasan pemberian Nathan. Tanpa sadar Keinara mematut-matut dirinya di depan cermin rias. Aduh, mules. Kei segera mencopot cincin dan gelang lalu masuk toilet. Setelah menuntaskan hajatnya, Keinara keluar kamar karena merasa haus.
Di ruang tengah ada Davin menonton TV sendirian. Opa belum tidur? Tanya Kay. Belum, lagi taruhan bola. Jawab Davin santai. Judi, Opa. Pakai taruhan segala. Nonton ya nonton aja. Ujar Kay. Opa taruhan sama Oma. Kalau tim Opa menang, Opa sama Oma mau bikin dedek baru tiap hari buat papamu. Kalau tim Oma menang, jatah Opa hanya seminggu sekali, jawab Davin.